Pria 75 tahun menikahi gadis yatim piatu 17 tahun, kisah cinta yang menguras perasaan. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, semua batasan umur, status, dan perbedaan memudar. Kisah ini mengajarkan kita tentang arti cinta sejati, pengorbanan, dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai kisah yang menyentuh hati ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, dan tuliskan Allahumma sholli ala Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Pak Abdul adalah seorang pria tua berusia 75 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia. Kehidupannya sederhana, bahkan terbilang sepi sejak istrinya meninggal 2 dekade lalu. Rumahnya terbuat dari kayu, dengan atap genteng yang sudah mulai rapuh dimakan waktu. Setiap pagi, Pak Abdul berjalan perlahan ke kebunnya, yang menjadi sumber utama penghasilannya. Ia hidup seorang diri, anak-anaknya sudah menetap di kota besar dan jarang pulang. Walau begitu, Pak Abdul adalah sosok yang dikenal ramah dan dermawan oleh warga desa. Suatu pagi, saat ia kembali dari pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya tersentuh. Seorang gadis muda sedang duduk di tepi jalan, tampak lelah dan menunduk sambil memeluk tas kecil. Gadis itu adalah Aisyah, seorang yatim piatu yang baru saja keluar dari panti asuhan, karena tempat itu tidak lagi mampu menanggung beban operasional. Dengan hanya membawa sedikit barang yang ia miliki, Aisyah tanpa kebingungan mencari arah hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Abdul mendekati gadis itu. "Assalamualaikum. Nak, kamu sedang apa di sini sendirian?" tanya Pak Abdul lembut. Aisyah mendongak, memperlihatkan wajah yang penuh kesedihan. Dengan suara yang pelan, ia menjawab, "Waalaikumsalam, Pak. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Saya tidak tahu harus kemana." Pak Abdul merasa iba. Ia mengingat masa mudanya, ketika ia dan istrinya sering membantu anak-anak yang membutuhkan. Ia tidak tega membiarkan gadis itu terlantar. "Kalau begitu, ikut saya dulu ke rumah. Kamu bisa istirahat dan makan di sana," ujarnya sambil tersenyum. Dengan ragu, Aisyah mengikuti langkah Pak Abdul. Itulah awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah hidup mereka berdua. Aisyah adalah gadis berusia 17 tahun yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Ayah dan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis ketika ia masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ia tinggal di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran desa. Kehidupan di panti asuhan tidak pernah mudah. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, Aisyah dan anak-anak lain terbiasa dengan kehidupan serba kekurangan. Makanan mereka seadanya, pakaian pun seringkali didapat dari sumbangan warga desa. Namun, Aisyah adalah gadis yang kuat dan penuh rasa syukur. Meski hidupnya berat, ia selalu berusaha untuk membantu pengelola panti asuhan dengan membersihkan rumah, memasak, atau menghibur anak-anak yang lebih kecil darinya. Sayangnya, tahun itu menjadi puncak kesulitan bagi panti asuhan. Bantuan dari donatur berkurang drastis, sementara kebutuhan terus meningkat. Hingga akhirnya, pengelola panti harus mengambil keputusan pahit, memulangkan anak-anak yang sudah cukup dewasa untuk hidup mandiri. Aisyah adalah salah satu dari mereka. Dengan berat hati, ia meninggalkan panti asuhan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Ia hanya membawa 1 tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Tanpa sanak saudara, ia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya berhenti di tepi jalan desa, merasa bingung harus kemana. Dalam kesendiriannya, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Tidak lama kemudian, Pak Abdul datang seperti jawaban dari doa itu. Pak Abdul membawa Aisyah ke rumahnya yang sederhana. Rumah itu memiliki 2 kamar kecil, ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan, serta dapur mungil di belakang. Meskipun tidak mewah, rumah itu terasa hangat dan bersih. "Nak, ini rumah saya.
Mungkin tidak sebagus tempat lain, tapi kamu boleh tinggal di sini sampai kamu menemukan tempat yang lebih baik, kata Pak Abdul dengan nada lembut. Aisyah merasa lega. Setelah berhari-hari hidup dalam ketidakpastian, akhirnya ia menemukan tempat yang aman. Ia mulai membantu Pak Abdul dengan pekerjaan rumah, seperti membersihkan lantai, memasak, dan mencuci pakaian. Hubungan mereka perlahan berkembang. Pak Abdul memandang Aisyah bukan hanya sebagai tamu, tetapi seperti anak sendiri. Sementara itu, Aisyah merasa Pak Abdul adalah sosok ayah yang selama ini ia rindukan. Hari-hari mereka diwarnai dengan kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Pak Abdul sering mengajarkan Aisyah tentang kehidupan, mengingatkannya untuk selalu bersyukur, dan mengajaknya salat berjamaah. Di mata Pak Abdul, Aisyah adalah gadis yang cerdas dan pekerja keras. Namun, ia juga melihat kesepian mendalam yang tersirat di balik senyuman gadis itu. Ia tahu, meski Aisyah tampak tegar, ada luka di hatinya yang masih sulit terobati. Pak Abdul merasa hidupnya kembali berwarna sejak kedatangan Aisyah. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kesunyian yang mencekam. Anak-anaknya jarang berkunjung, dan satu-satunya hiburannya adalah pergi ke masjid atau berkebun. Namun, kini rumahnya dipenuhi suara langkah ringan Aisyah, aroma masakan yang menggugah selera, dan tawa kecil yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Aisyah pun merasakan hal serupa. Meski pada awalnya ia merasa canggung tinggal di rumah Pak Abdul, perlahan ia mulai merasa nyaman. Pak Abdul memperlakukannya dengan sangat baik, seperti seorang ayah yang penyayang. Ia tidak pernah meminta imbalan atas kebaikannya, bahkan seringkali memastikan Aisyah mendapatkan yang terbaik. Misalnya, saat makan, Pak Abdul selalu memastikan Aisyah mendapatkan porsi lebih besar meskipun dirinya makan seadanya. Malam hari, mereka sering berbicara panjang lebar. Pak Abdul menceritakan pengalamannya semasa muda, perjuangannya membangun keluarga, hingga kehilangan istrinya yang sangat dicintainya. Sementara itu, Aisyah berbagi cerita tentang masa kecilnya, kenangan bersama orang tuanya, dan mimpinya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dalam percakapan itu, keduanya menemukan kehangatan yang selama ini hilang dari hidup mereka. Suatu hari, Pak Abdul menceritakan tentang Aisyah kepada teman-temannya di masjid. Teman-teman Pak Abdul adalah sesama pria lanjut usia yang sering berkumpul setelah salat untuk berbincang. Ketika mendengar cerita tentang Aisyah, mereka memberikan saran yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Pak Abdul. Salah seorang dari mereka berkata, "Abdul, kalau kau memang peduli padanya, kenapa tidak kau nikahi saja dia? Kau bisa melindunginya lebih baik." Pak Abdul terkejut mendengar usulan itu. Ia merasa usianya yang sudah tua membuatnya tidak pantas menikahi gadis muda seperti Aisyah. Namun, teman-temannya menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang tanggung jawab dan memberikan perlindungan. Dia yatim piatu, Abdul. Kalau bukan kau yang menjaganya, siapa lagi? Kau tahu bagaimana dunia luar bisa kejam terhadap gadis muda sepertinya, ujar salah satu temannya. Pak Abdul mulai merenungkan kata-kata itu. Ia tidak pernah memikirkan pernikahan lagi sejak istrinya meninggal. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawab moralnya terhadap Aisyah. Saran itu menjadi titik awal bagi Pak Abdul untuk mempertimbangkan sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya dan Aisyah selamanya. Ketika Pak Abdul akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan niatnya, suasana di rumahnya yang biasanya hangat berubah menjadi penuh keheningan. Ia duduk bersama Aisyah di ruang tamu kecilnya setelah salat maghrib. Suara angin malam dan gesekan daun bambu di belakang rumah terdengar samar, menambah suasana tegang. Pak Abdul, dengan suara pelan tapi penuh ketegasan, berkata, "Nak, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Tapi, Bapak harap kamu mendengarnya dengan hati yang tenang." Aisyah yang sedang menyiapkan teh hangat untuk mereka berdua langsung menghentikan gerakannya. Ia memandang Pak Abdul dengan rasa penasaran dan sedikit cemas. "Ada apa, Pak?" tanyanya sambil meletakkan cangkir di meja.
Dengan hati-hati, Pak Abdul menjelaskan maksudnya. Ia menyampaikan bahwa niatnya untuk menikahi Aisyah bukan karena nafsu atau keinginan pribadi semata, tetapi karena ia ingin memberikan perlindungan dan tempat berlindung yang lebih pasti bagi Aisyah. Ia merasa bahwa jika mereka menikah, tanggung jawabnya terhadap gadis itu akan lebih jelas di mata masyarakat dan agama. Aisyah terdiam. Kata-kata Pak Abdul terasa begitu tiba-tiba dan sulit dipahami. Ia menghormati Pak Abdul seperti seorang ayah, tetapi gagasan untuk menikah dengannya membuatnya merasa bingung. Pikiran Aisyah berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa takut dengan pandangan orang lain. Di sisi lain, ia melihat ketulusan yang terpancar dari wajah tua Pak Abdul. Ia tidak bisa mengabaikan rasa aman yang selama ini ia rasakan sejak tinggal bersama pria itu. "Pa." Aisyah tidak tahu harus berkata apa. Jawabnya akhirnya dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Pak Abdul tersenyum lembut, berusaha menenangkan gadis itu. "Nak, jangan khawatir. Ini bukan keputusan yang harus kamu ambil sekarang. Bapak hanya ingin kamu tahu bahwa niat ini tulus dari hati. Kamu punya waktu untuk memikirkannya, dan Bapak akan selalu mendukung apapun keputusanmu." Setelah percakapan itu, Aisyah merasa tidak tenang. Ia menghabiskan malamnya dengan berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Di sisi lain, Pak Abdul juga merasakan kebimbangan. Ia ingin memastikan bahwa niatnya benar-benar didasari oleh keikhlasan, bukan sekadar dorongan dari teman-temannya atau rasa iba semata. Keesokan harinya, Pak Abdul mengajak Aisyah untuk melakukan sholat istikharah bersama. Mereka berdua duduk di ruang tamu setelah sholat, berbagi perasaan yang sedang mereka alami. "Nak, dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tapi, Allah selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang memohon kepadanya dengan hati yang tulus," ujar Pak Abdul dengan suara bijak. Selama beberapa hari, mereka terus berdoa dan merenungkan keputusan itu. Aisyah mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak ia miliki. Ia menyadari bahwa Pak Abdul adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. Meski ia masih muda dan belum pernah membayangkan pernikahan, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah untuk hidupnya. Pak Abdul juga merasakan keyakinan yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia melihat Aisyah bukan hanya sebagai seorang gadis muda, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menjalani hidup meski penuh cobaan. Akhirnya, mereka berdua mencapai keputusan bersama. Mereka akan menikah dengan niat yang tulus untuk menjalani kehidupan sesuai syariat dan memberikan perlindungan bagi satu sama lain. Pernikahan Pak Abdul dan Aisyah dilangsungkan secara sederhana di masjid desa. Tidak ada pesta mewah atau dekorasi berlebihan, hanya doa yang khusyuk dan senyum tulus dari para saksi. Pak Abdul mengenakan baju koko putih dengan sarung yang baru ia beli khusus untuk acara itu, sementara Aisyah tampak anggun dalam balutan kebaya sederhana yang dipinjam dari tetangganya. Para warga desa berkumpul untuk menyaksikan pernikahan yang tidak biasa ini. Sebagian besar dari mereka datang karena penasaran, sementara yang lain hadir untuk memberikan dukungan. Namun, di antara mereka, ada juga yang berbisik-bisik, mempertanyakan keputusan Pak Abdul dan Aisyah. "Kenapa gadis semuda itu mau menikah dengan lelaki setua Abdul?" bisik seorang wanita kepada temannya. "Mungkin karena dia tidak punya pilihan lain," jawab yang lain dengan nada sinis. Meski demikian, Aisyah dan Pak Abdul tetap tegar. Bagi mereka, pernikahan ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang menjalani takdir yang telah digariskan oleh Allah. Setelah ijab kabul berlangsung dengan lancar, Aisyah dan Pak Abdul saling tersenyum, menyadari bahwa mereka baru saja memulai babak baru dalam hidup mereka. Hari-hari setelah pernikahan mereka diisi dengan kebersamaan yang penuh makna. Aisyah, yang awalnya merasa canggung dengan status barunya sebagai istri, perlahan mulai memahami peran barunya. Pak Abdul memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Aisyah, bahkan seringkali lebih banyak memberikan daripada menerima.
Sebagai seorang suami, Pak Abdul adalah sosok yang sabar dan bijaksana. Ia memahami bahwa usia mereka yang terpaut jauh membuat Aisyah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Ia juga selalu berusaha untuk membuat Aisyah merasa nyaman, baik secara fisik maupun emosional. Setiap pagi, ia membantu Aisyah di dapur, dan setiap malam mereka duduk bersama di beranda, berbicara tentang kehidupan. Lambat laun, Aisyah mulai merasakan cinta yang tumbuh di hatinya. Cinta itu bukan didasarkan pada romantisme semata, tetapi pada rasa hormat, rasa syukur, dan kekaguman terhadap Pak Abdul. Ia melihat bahwa suaminya adalah seseorang yang selalu memprioritaskan kebaikan orang lain di atas dirinya sendiri. Namun, tidak semua orang di desa menerima hubungan mereka dengan baik. Banyak yang memandang sinis pernikahan itu, terutama karena perbedaan usia yang begitu mencolok. Apa yang ada di pikiran Abdul? Dia sudah tua, kenapa menikahi gadis yang masih bisa jadi cucunya? Komentar seorang pria di warung kopi. Aisyah seringkali mendengar bisikan-bisikan itu ketika ia pergi ke pasar atau bertemu dengan tetangga. Meski ia berusaha untuk tidak memikirkannya, ada kalanya komentar-komentar itu membuatnya merasa sedih. Ia takut jika pandangan negatif masyarakat akan memengaruhi hubungannya dengan Pak Abdul. Namun, Pak Abdul selalu memberikan kekuatan kepada Aisyah. Nak, dalam hidup ini, selalu akan ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kita hanya perlu menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah ridai, katanya sambil menggenggam tangan Aisyah. Aisyah belajar untuk menghadapi omongan masyarakat dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa apa yang ia dan Pak Abdul jalani adalah pilihan yang benar, dan mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Setelah pernikahan, kehidupan Pak Abdul dan Aisyah berjalan dengan harmonis, meskipun tantangan terus ada. Di pagi hari, mereka bekerja bersama di kebun. Pak Abdul, dengan tenaga tuanya, masih mampu memetik hasil panen sederhana seperti cabai, tomat, dan daun singkong. Sementara itu, Aisyah membantu mengemas hasil panen dan menjualnya di pasar desa. Momen-momen itu menjadi waktu yang penuh keakraban, di mana mereka bisa berbagi cerita dan tawa meski dalam kesederhanaan. Aisyah yang dulu pemalu dan sering merasa rendah diri perlahan mulai merasa lebih percaya diri. Kehadiran Pak Abdul yang penuh kasih sayang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di sela-sela kesibukan mereka, Pak Abdul sering memberikan nasihat bijak kepada Aisyah. Salah satu yang selalu ia ulangi adalah, "Nak, kebahagiaan itu tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah berikan." Kehidupan baru mereka juga memperkuat iman Aisyah. Pak Abdul selalu mengingatkan pentingnya sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan bersedekah meskipun mereka sendiri hidup dalam keterbatasan. Malam-malam mereka diisi dengan salat berjamaah dan diskusi kecil tentang ajaran agama. Kehangatan spiritual inilah yang membuat Aisyah merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih damai menjalani hidupnya. Namun, meski mereka hidup rukun, Aisyah tidak bisa sepenuhnya melupakan komentar sinis dari masyarakat. Kadang-kadang, saat ia pergi ke pasar, ia masih mendengar orang-orang berbicara di belakangnya. Namun, setiap kali ia merasa sedih, Pak Abdul selalu ada untuk menguatkannya, mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang menjalani takdir dengan penuh keikhlasan. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga desa mulai melihat hubungan Pak Abdul dan Aisyah dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menyadari bahwa pernikahan tersebut bukan hanya sekadar formalitas atau keputusan emosional semata, tetapi benar-benar didasarkan pada keikhlasan dan tanggung jawab. Aisyah, meskipun muda, menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Ia membantu Pak Abdul menjaga rumah, menemani suaminya di kebun, dan bahkan mulai aktif dalam kegiatan desa. Dalam berbagai acara keagamaan, Aisyah sering terlihat membantu ibu-ibu lainnya menyiapkan makanan atau membersihkan masjid. Hal ini perlahan mengubah pandangan sebagian warga yang awalnya skeptis. "Saya pikir Aisyah itu cuma memanfaatkan Abdul,"
tapi ternyata dia gadis yang baik, ujar seorang tetangga kepada suaminya saat melihat Aisyah membantu di acara pengajian. Benar. Saya lihat Abdul juga lebih sehat sejak ada Aisyah. Mungkin memang ini takdir yang terbaik untuk mereka, balas suaminya. Namun, meski ada yang mulai menerima, tidak semua orang berubah pikiran. Masih ada beberapa yang berbisik-bisik di belakang mereka, mencari celah untuk menjatuhkan hubungan tersebut. Tetapi Aisyah sudah mulai belajar untuk tidak terlalu memedulikan komentar orang lain. Dengan dukungan Pak Abdul, ia memilih untuk fokus pada kebahagiaannya sendiri dan terus melakukan yang terbaik. Waktu terus berlalu, dan usia Pak Abdul yang sudah lanjut mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tenaganya yang dulu cukup kuat untuk berkebun setiap hari, kini semakin berkurang. Ia lebih sering merasa lelah, dan terkadang sakit-sakit ringan seperti batuk atau demam datang lebih sering. Aisyah, yang sudah sangat menyayangi suaminya, mulai merasa khawatir. "Pak, mungkin Bapak harus lebih banyak istirahat. Biar Aisyah saja yang ke kebun," kata Aisyah suatu pagi saat melihat Pak Abdul terbatuk-batuk setelah bangun tidur. Namun, Pak Abdul hanya tersenyum dan menjawab, "Nak, selama Bapak masih bisa berdiri, Bapak ingin terus bekerja. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah beri." Meskipun begitu, Aisyah tidak membiarkan Pak Abdul terlalu memaksakan diri. Ia mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan di kebun. Saat Pak Abdul memaksakan diri untuk ikut bekerja, Aisyah sering mengingatkannya untuk beristirahat. "Pak, duduk saja di sini. Bapak doakan saja Aisyah dari jauh, itu sudah cukup membantu," katanya sambil tersenyum. Di balik kelemahannya, Pak Abdul merasa sangat bangga melihat Aisyah yang tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ia merasa bahwa keputusannya untuk menikahi gadis itu adalah keputusan yang benar. Dalam hatinya, ia selalu berdoa agar Allah memberi Aisyah kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Suatu hari, kesehatan Pak Abdul memburuk dengan tiba-tiba. Ia terbaring lemah di tempat tidurnya, sulit untuk bergerak. Aisyah merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama lagi. Dengan air mata yang menggenang, ia duduk di samping Pak Abdul, menggenggam tangannya dengan lembut. "Pak, Aisyah tidak tahu harus bagaimana kalau Bapak tidak ada," katanya dengan suara bergetar. Pak Abdul, meskipun dalam kondisi lemah, berusaha tersenyum. "Nak, hidup ini adalah perjalanan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi percayalah, Allah selalu punya rencana yang terbaik untuk kita." Aisyah tidak bisa menahan tangisnya. Selama ini, Pak Abdul adalah satu-satunya orang yang memberinya rasa aman dan cinta yang tulus. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa suaminya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus kuat, seperti yang selalu diajarkan oleh Pak Abdul. Dengan penuh kasih, Pak Abdul memberikan nasihat terakhir kepada Aisyah. Ia meminta Aisyah untuk tetap melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat, tidak peduli apa yang akan terjadi. "Nak, jadilah wanita yang tegar dan selalu dekat dengan Allah. Jika Bapak pergi, jangan pernah merasa sendirian. Allah selalu bersamamu," katanya sebelum tertidur kembali. Beberapa hari kemudian, Pak Abdul menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumah mereka. Suasana desa dipenuhi kesedihan saat berita kepergiannya tersebar. Banyak warga yang datang untuk melayat, termasuk mereka yang sebelumnya meragukan pernikahannya dengan Aisyah. Aisyah, meskipun hatinya hancur, mencoba tetap tegar. Ia mengikuti semua proses pemakaman dengan penuh kesabaran, seperti yang selalu diajarkan oleh Pak Abdul. Di hadapan makam suaminya, ia berdoa dengan tulus, memohon kepada Allah agar memberikan tempat terbaik untuk Pak Abdul di sisinya. Hari-hari setelah kepergian Pak Abdul terasa sangat sepi bagi Aisyah. Namun, ia tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia mulai melanjutkan kehidupan dengan meneruskan kebun kecil yang diwariskan oleh suaminya. Ia juga lebih aktif dalam kegiatan desa, membantu anak-anak yatim piatu seperti dirinya dulu.
Dalam hatinya, Aisyah merasa bahwa semangat Pak Abdul selalu bersamanya. Kehidupan baru ini membuat Aisyah menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ia menyadari bahwa cinta yang ditanamkan oleh Pak Abdul tidak pernah benar-benar hilang. Cinta itu tumbuh menjadi kekuatan yang membimbingnya menjalani hidup dengan penuh syukur dan ketabahan. Setelah kepergian Pak Abdul, Aisyah bertekad untuk melanjutkan kehidupan yang telah dibangun bersama suaminya. Ia merasa bahwa cinta dan kebijaksanaan Pak Abdul harus tetap hidup melalui tindakan dan pilihan yang ia ambil. Salah satu hal yang pertama kali ia lakukan adalah merawat kebun kecil peninggalan Pak Abdul dengan sepenuh hati. Setiap pagi, Aisyah berjalan ke kebun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kesepian karena tidak ada lagi Pak Abdul yang biasanya menemani. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa kebun itu adalah warisan cinta suaminya yang harus ia jaga. Setiap tanaman di sana mengingatkannya pada masa-masa indah mereka bersama. Saat memetik cabai atau membersihkan daun-daun kering, Aisyah sering teringat nasihat-nasihat Pak Abdul yang penuh makna. Selain mengurus kebun, Aisyah juga mulai membagikan sebagian hasil panennya kepada tetangga yang membutuhkan. Ia teringat bagaimana Pak Abdul selalu mengutamakan sedekah, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Tindakan ini membuat Aisyah merasa lebih dekat dengan suaminya, seolah-olah ia masih menjalankan ajaran yang diwariskan oleh Pak Abdul. Tidak hanya itu, Aisyah juga mulai mengajarkan anak-anak desa tentang bercocok tanam. Ia mengundang anak-anak yatim piatu seperti dirinya untuk belajar di kebun kecilnya. Baginya, ini adalah cara untuk meneruskan semangat kepedulian yang telah diajarkan Pak Abdul. Dalam setiap senyum anak-anak itu, Aisyah menemukan kedamaian yang perlahan menyembuhkan luka di hatinya. Seiring berjalannya waktu, warga desa yang dulu meragukan hubungan Aisyah dan Pak Abdul mulai melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka kini menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan yang telah diberikan Pak Abdul kepada Aisyah, serta bagaimana Aisyah membalasnya dengan ketulusan. Aisyah itu gadis yang luar biasa. Bayangkan, dia masih muda, tapi mampu menjalani hidup dengan begitu kuat setelah kehilangan Abdul. Komentar seorang ibu saat melihat Aisyah mengantarkan hasil panen ke pasar. Dukungan dari warga desa membuat Aisyah merasa lebih diterima. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai mengajak Aisyah untuk bergabung dalam kegiatan sosial, seperti pengajian dan gotong royong. Dalam kegiatan-kegiatan itu, Aisyah sering diminta untuk berbagi cerita tentang kehidupannya bersama Pak Abdul. Meski cerita itu penuh dengan kenangan yang menyakitkan, Aisyah selalu menceritakannya dengan senyuman, menunjukkan rasa syukur atas semua yang telah ia alami. Tidak hanya itu, Aisyah juga mulai dikenal sebagai sosok yang dermawan dan rendah hati. Ia seringkali memberikan bantuan kepada tetangga yang kesulitan, baik berupa makanan maupun dukungan moral. Ini semua berkat Pak Abdul, katanya setiap kali menerima pujian. Beliau mengajarkan saya bahwa hidup ini harus saling membantu, karena itulah yang diridai Allah. Namun, kehidupan Aisyah tidak selalu berjalan mulus. Tanpa Pak Abdul, ia harus menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal ekonomi. Ada kalanya hasil kebun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat-saat seperti itu, Aisyah hanya bisa berdoa dan mengandalkan keteguhan hatinya untuk terus berusaha. Suatu hari, hujan deras melanda desa selama beberapa minggu. Banyak tanaman di kebun Aisyah yang rusak akibat banjir. Melihat kebun yang biasanya penuh dengan tanaman hijau kini berubah menjadi genangan air, Aisyah merasa sangat terpukul. Namun, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Dengan bantuan beberapa tetangga, Aisyah mulai membersihkan kebun dan menanam kembali benih-benih yang baru. Ini adalah ujian dari Allah, dan saya yakin Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya, kata Aisyah kepada dirinya sendiri sambil menanam cabai baru. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Aisyah untuk selalu bersabar dan tidak menyerah, tidak peduli seberapa sulit keadaannya. Di tengah semua tantangan itu, Aisyah juga menghadapi godaan dari beberapa orang yang mencoba mengambil keuntungan dari situasinya.
Ada yang mencoba membeli kebun miliknya dengan harga yang sangat rendah, mengira bahwa Aisyah akan menyerah. Namun, Aisyah dengan tegas menolak. Kebun ini adalah peninggalan Pak Abdul. Saya tidak akan pernah menjualnya, tidak peduli apapun yang terjadi, katanya dengan tegas. Keberanian dan keteguhan hati Aisyah mulai menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda di desa. Anak-anak yang dulu sering menganggap Aisyah hanya sebagai gadis yatim piatu biasa, kini melihatnya sebagai panutan. Mereka sering datang ke kebun untuk belajar, bukan hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan. Aisyah, bagaimana caranya kamu bisa tetap kuat setelah semua yang terjadi? Tanya seorang gadis muda yang baru kehilangan orang tuanya. Dengan lembut, Aisyah menjawab, kekuatan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Kita harus selalu bersandar kepada Allah. Jika kita percaya bahwa Allah selalu bersama kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Nasihat-nasihat Aisyah seringkali menjadi penghiburan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Bahkan, beberapa orang dewasa di desa mulai datang kepada Aisyah untuk meminta saran. Meskipun ia merasa bahwa dirinya belum cukup bijak, Aisyah selalu berusaha memberikan yang terbaik, berdasarkan apa yang telah diajarkan Pak Abdul. Kebun kecil milik Aisyah perlahan berubah menjadi tempat berkumpul yang penuh makna. Anak-anak bermain sambil belajar, para ibu datang untuk berbagi cerita, dan warga desa lainnya sering membantu merawat tanaman. Kehangatan ini membuat Aisyah merasa bahwa kebun tersebut bukan lagi sekadar warisan dari suaminya, tetapi juga simbol dari cinta dan kebersamaan yang mereka bangun bersama. Pada akhirnya, Aisyah menyadari bahwa kehidupan adalah tentang meninggalkan warisan yang bermakna, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk cinta, kebaikan, dan pelajaran hidup. Warisan yang ditinggalkan Pak Abdul tidak hanya berupa kebun atau nasihat bijaknya, tetapi juga kekuatan dan keteguhan yang kini hidup dalam diri Aisyah. Setiap kali Aisyah melihat anak-anak tertawa di kebunnya atau mendengar doa dari para tetangga, ia merasa bahwa cinta Pak Abdul masih hidup di tengah-tengah mereka. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia tahu bahwa kehadiran suaminya selalu ada di dalam hatinya. Aisyah juga mulai menulis tentang kisah hidupnya bersama Pak Abdul, berharap bahwa cerita mereka bisa menginspirasi lebih banyak orang di luar desa. Hidup ini penuh dengan ujian, tetapi selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, tulisnya dalam salah satu halaman catatannya. Di akhir setiap harinya, Aisyah selalu menyempatkan diri untuk berdoa di depan makam Pak Abdul. Pak, terima kasih telah memberikan saya hidup yang penuh makna. Aisyah akan terus menjalankan semua yang telah Bapak ajarkan, ucapnya dengan air mata yang mengalir. Dengan begitu, Aisyah melanjutkan hidupnya, membawa cinta Pak Abdul sebagai cahaya yang membimbing langkahnya. Warisan mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dapat mengubah hidup seseorang dan meninggalkan jejak yang abadi di dunia ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, dan tuliskan Allahumma sholli ala Muhammad di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.